Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riki Apriyaldi. Terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman sekalian yang sudah men-subscribe channel ini ya, sehingga mendapatkan notifikasi, mendapatkan informasi tentang penggunaan barang elektronik atau elektronika, fungsi dan kegunaannya. Nah, kali ini kita akan coba berbagi informasi, sharing informasi ya, bagaimana cara menggunakan remote AC dengan merek Sharp ya, yang nantinya dengan memahami penggunaan fungsi dari tombol remote ini, kita akan lebih paham ya, bagaimana caranya menghemat energi listrik ya, tagihan listrik kita agar lebih murah yang kita bayarkan tiap bulannya ya. Nah, yang pertama kita kenalkan dulu tombol-tombol fungsi tombolnya ya. Yang pertama di sini sudah pasti display ya, tampilan menu yang ditampilkan oleh remote ini ya. Kemudian di sini ada tombol on off, kita coba ya, ini dalam keadaan off ya. Kemudian kita tekan tombol on, ini dalam keadaan hidup ya. Nah, tampillah menu-menu seperti ini tampilannya. Ada fan itu adalah tingkatan kecepatan nantinya, kemudian ada derajat 16 derajat Celcius di sini ya. Kemudian ada timer waktu, tertulis di sini 947 ya. Nah, kita lihat di sini ada simbol mode ya. Kemudian ada simbol suhu juga, kemudian ada simbol kipas, kemudian simbol light itu adalah nanti lampu yang tampil pada bagian EPAP itu ya, bagian indoornya. Nah, pertama kita lihat dulu settingannya. Kalau kita ingin otomatis, maka tekan mode. Fungsi mode ini adalah merubah di sini ya, nampak di sini perubahannya ketika kita tekan mode ini. Nah, ini masing-masing punya fungsi. Ketika kita salah memilih mode, maka dampaknya akan berbeda gitu ya. Dampaknya akan berbeda. Kita menginginkan suhu yang dingin ya, ternyata yang keluar panas malah ya. Kita coba ya. Yang pertama di sini menu ini adalah menu auto. Maka langsung tampil di sini auto tulisannya. Ya, menu auto. Ya, auto ini fungsinya adalah otomatis menyesuaikan ya, suhu dalam ruang dan di luar ruang. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini mode ini cool ya, seperti ini cool. Nah, ini yang jadi catatan. Jika ingin mengkondisikan ruangan itu tetap dalam keadaan dingin cool, ya maka harus yang ini yang dipilih simbolnya. Ya, simbolnya seperti ini adalah simbol cool. Ya, tinggal kita menyesuaikan. Nah, ini menyesuaikan derajatnya. Kita tambah ya derajat itu. Di sini dia derajat yang paling rendah adalah 16 derajat Celcius. Ya, sementara maksimum derajatnya adalah 30 derajat Celcius. Nah, ini 30 derajat Celcius. Ini maksimumnya. Minimumnya adalah 16 derajat Celcius. Nah, kali ini bagaimana cara ya, triknya itu bagaimana supaya hemat energi ya. Bagaimana cara menghemat energi? Maka sebaiknya kita pilih ya, kita pilih di sini di antara 25, 26, 27 ya. Nah, inilah suhu yang biasanya untuk bisa menjadikan hemat energi. Awal, untuk menghidupi awal pertama boleh langsung kita buat 16 ya. Bisa saja kita pilih 16 langsung. Kemudian setengah jam kemudian ini sebaiknya kita ubah ya. Di antara di sini suhunya ya 24 boleh, 25 juga boleh, 26, 27. Karena semakin lama kan semakin dingin suhu ruangan. Maka sebaiknya sebelum tidur itu ketika sudah setengah jam hidup AC, maka sebaiknya kita sesuaikan suhu misalnya dari 25, 26, dan 27 posisinya. Ini adalah langkah bagaimana cara kita supaya menghemat energi tadi ya. Nah, kemudian ketika kita pilih suhu misalnya 25 ya, 25 derajat Celcius ini, kita bisa menghematnya juga dengan pilihan kecepatan kipas. Di sini ada fan ya, di sini auto berarti menyesuaikan. Kita pilih, tekan lagi ini 1, kecepatan 1 ya, kemudian kecepatan 2, kemudian kecepatan 3.
Nah, pada malam hari mungkin suhu udara kan dingin, suhu udara luar ya. Apalagi misalnya musim hujan. Musim hujan itu kita tinggal menyesuaikan. Agar menghemat energi listriknya kita bisa pilih yang satu saja kecepatan kipasnya. Sehingga kipas tadi membutuhkan daya yang rendah. Yang biasanya 30 watt ya untuk indoor, kipas indoor. Maka yang dihasilkan membutuhkan daya yang rendah pula dengan kecepatan satu kipasnya. Kemudian kalau dikira butuh kecepatannya sedang, kita pilih yang kedua. Nah, ini salah satu menghemat energi juga ketika malam hari, ya suhu sudah mulai dingin, kita rubah kecepatan kipas, itu salah satu trik kita supaya hemat energi. Tetapi kalau memang suhunya panas pada siang hari, kita maksimumkan ketiga juga boleh, karena memang menyesuaikan suhu ruangan pada saat siang hari pastinya dia lebih panas suhu luar sehingga menyesuaikannya lebih lama. Nah, kemudian kita lihat ya dari mode tadi, jangan salah pilih mode ya. Kita perhatikan kok kipas tidak berfungsi sepertinya AC kita gitu ya. Nah, ini kemudian kita pilih ini mode, mungkin ada salah ya, salah mode, karena mode ini kalau salah memilihnya maka tidak akan terasa dingin ya. Yang di atas tadi ini mode auto ya, di sini mode cool. Yang di sini mode dry, kering ya. Di sini mode kipas. Nah, ini sering kita buat di sini mode kipas. Jadi kipas itu kompresor tidak bekerja. Bagian outdoor ya, bagian outdoor itu tidak bekerja. Kompresor, freon tidak bekerja. Yang bekerja hanya bagian indoor, kipas bagian dalam. Ya, nah ini kita hanya kipas. Ya kalau kita memang butuh kipas ya nggak jadi masalah. Yang kita apakan nanti kita malah memilih yang sebetulnya yang dingin. Jadi salah pemilihan. Nah, ini adalah pemanas head ini ya. Ini dia memberikan uap panas jadinya ya, memberikan angin yang panas dari kipas tadi. Jadi AC ini ada dua fungsi, bisa mendinginkan dan bisa memberi suhu yang hangat gitu ya. Nih head ini. Jadi jangan salah memilih ya. Ini pilihan auto ya, yang ini pilihan cool. Biasanya di sini yang harus kita kondisikan supaya posisi tetap dalam keadaan cool modenya. Tinggal pilih temperaturnya ya 25 derajat Celcius atau yang sesuai kita inginkan. Nah, kemudian ada tombol ini, tombol arah angin ya, arah angin. Ini arah angin, kita coba fungsikan ya, kita tekan. Nah, lihat perubahannya hilang. Ya, hilang tuh berarti tidak ada tampilan ya. Kita lihat di sini, ini dia bisa bergerak maksimum ke bawah dan maksimum ke atas pergerakannya. Maksimum ke bawah, maksimum ke atas pergerakannya, naik turun. Kemudian kita pilih lagi. Ya, ini ada beberapa pilihan. Nah, ini arahnya berarti ke atas. Arah buka, arah kipas indoor itu arahnya ke atas. Kemudian kita tekan lagi, jadi arahnya agak ke bawah sedikit. Kita tekan lagi, ini di tengah posisi lidah. Ya, lidah untuk mengarahkan anginnya ya. Kita tekan lagi, ini ke bawah. Kita tekan lagi, ini ke bawah lagi. Nah, inilah fungsi ya. Kalau kita pahami ini, kenapa arah angin tidak terasa ke tubuh kita? Mungkin salah satunya posisi ini ya, posisi lidah ini tidak tepat. Nah, tapi sebaiknya kalau pada malam hari sebaiknya di tengah ya. Nah, ini dia bisa bergerak. Kalau tadi diam, ini bergerak dari tengah ke bawah. Ya, dari tengah ke bawah. Tekan lagi. Nah, ini dari fokus di tengah, tapi bergerak sedikit-sedikit ya, atas sedikit, bawah sedikit. Nah, kemudian ini. Nah, ini arahnya tengah ya. Di tengah kemudian ke atas arahnya. Nah, ini kita menyesuaikan, tinggal menyesuaikan saja arah angin dari kipas indoor ya pada malam hari atau pada siang hari. Nah, ini tampilan ya, menu yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian clock. Clock ini biasanya waktu ya. Menyesuaikan waktu ini kita tinggal menyesuaikan, kita tambah, kita menyesuaikan jam berapa saat ini, karena kita mau menggunakan misalnya timer ya. Gunakan timer berarti kita harus menyesuaikan jam ini. Kita sesuaikan, misalnya kita tambah aja nih. Ya, kita tambah, misalnya menyesuaikan jam malam ini jam berapa, kita sesuaikan, tepatkan. Sudah, kemudian kita aktifkan timer. Ini hidupnya jam berapa? Ya, kalau kita hidupkan timer misalnya nih, nah, mau hidup jam berapa otomatis bisa kita setel. Ya, kita tinggal setel aja jam berapa. Kita tekan timer on-nya ini kita sesuaikan. Ada timer off juga ya. Ini timer off berarti waktunya
kapan, otomatis dia kita menyesuaikan, tinggal menentukan jamnya ya. Nah, ini biasanya yang kita gunakan untuk timernya. Kemudian expand. Ini expand, kita coba tekan tombol expand. Nah, ini expand ini sebetulnya ya memberikan apa namanya? Ada angin sisa-sisa ya dibuang ya. Sisa-sisa angin itu akan dibuang ke luar ya, keluar. Nah, ini sebetulnya jarang yang kita gunakan ini ya. Kemudian pilihan turbo. Turbo di sini. Nah, turbo ini adalah memaksimalkan kipas ini supaya berfungsi maksimal ya. Ketika kita pertama kali hidup supaya cepat dia lebih dinginnya ya, kita langsung misalnya kita buat di sini 18 ya. Nah, 18 misalnya langsung kita tekan turbo, maka freon ya, kompresor yang di belakang akan cepat berputar ya untuk memberikan suhu yang dingin. Jadi langsung bekerja. Kemudian di sini ada temperatur ya. Ini temperatur. Kita lihat perbedaannya ada di bawah tampilannya di sini ya. Ada seperti simbol rumah. Nah, ini adalah suhu temperatur dalam ruang, dalam kamar. Sementara yang ini di luar ruang atau kamar. Nah, ini tinggal penyesuaian. Kalau kita ingin suhunya sesuai dengan dalam ruang, ya kita harus pilih yang ini dalam ruang. Kalau kita ingin sama suhunya dengan yang di luar, ya kita pilih yang ini di luar. Tinggal penyesuaian. Tapi biasanya kita gunakan yang di dalam ruang. Ya. Nah, kemudian di sini ada tombol sleep ya. Kita tekan sleep. Nah, ini tidur ya, otomatis nih. Biasanya senyap, lebih senyap. Jadi kipas itu nanti menyesuaikan. Kemudian suhu juga menyesuaikan pada malam hari ya. Itu namanya mode sleep, berarti kita tidur. Jadi bagaimana supaya kondisi badan itu nyaman. Jadi posisi sleep lebih bagus juga secara otomatis. Nah, kemudian ini light. Nah, light ini ada lampu indikator di sini. Kalau ditekan seperti ini berarti lampu indikator ya suhu yang ada di bagian indoor akan muncul ya angkanya. Jadi kita bisa lihat tanpa melihat indikator dari remote, kita bisa ada melihat angka di indikator indoor AC kita yang di dinding. Nah, bisa tinggal kita hidupkan. Tapi sebaiknya, ini saran ya, sebagai saran, sebaiknya sekali-sekali saja kita hidupkan. Ketika sudah nampak jelas kita matikan lagi, karena kebanyakan lampu indikator ini kalau dihidupkan terlalu sering bisa menyebabkan kerusakan. Ya, kita tidak bisa nanti melihat apa keterangan, misalnya ada error ya, E3, E2, itu sangat penting indikatornya. Jadi sebaiknya kalau sudah tahu angka yang ditunjukkan oleh AC bagian indoor tadi, ya angkanya sudah muncul, misalnya 18 derajat Celcius, ya sudah kita matikan saja lampu indikatornya biar menghemat ya, menghemat LED itu tidak gampang rusak. Karena nanti kita dibutuhkan ketika AC kita ada error, maka error berapa dia, jadi ada keterangan ketika kita hidupkan light-nya dia jelas ya. Nah, supaya menghemat ya sekali-sekali saja kita hidupkan lampu indikator ini ya. Nah, itulah sekilas penjelasan ya penggunaan dari sebuah remote AC ya, dengan merek Sharp. Semoga bisa membantu ya, bermanfaat untuk menggunakannya agar listrik kita lebih hemat lagi ya. Ini kita coba di belakang nih ada ketentuan, ada keterangan ya, baterainya tipe A3 ya, 1,5 volt 2 buah. Kemudian remote control ya tipenya. Kemudian di sini ada buka ya, remote baterai, buka baterai ketika tidak digunakan dalam waktu lama. Ini sebaiknya dibuka baterai ini jika kita sebulan 2 bulan tidak menggunakannya, karena takutnya di sini baterainya akan membusuk ya, keluar cairan kimianya, itu akan membahayakan. Artinya di sini ya per ini gampang ya, per ini gampang berkarat nantinya ketika baterai ini membusuk, keluar cairan, berair, karat, cair ya, zat kimia keluar, ini maka akan cepat karat dan akan merusak ya, merusak konektor untuk baterai ini. Jadi sebaiknya kalau dalam waktu lama, sebaiknya baterai itu dibuka, sarannya ya. Nah,
Kemudian kita lihat berikutnya di sini ada keterangan ya. Keterangan add unit turn off pressing the mode ya, untuk merubah dari derajat Celcius menjadi derajat Fahrenheit. Nah, ini kita tinggal matikan dulu ya. Remote itu matikan, kemudian ini tekan mode dan tanda minus bersamaan ditekan. Nah, seperti itu berubah dia menjadi derajat Celcius. Kita tekan lagi bersamaan mode dengan minus. Nah, akan berubah menjadi Fahrenheit kembali. Tapi harus dalam keadaan mati atau off ya. Nah, kalau dihidupkan dia tidak berfungsi. Pada saat dihidupkan dia tidak akan berfungsi ya. Nah, itu dia untuk merubah dari derajat Fahrenheit ke derajat Celcius. Kita kembalikan lagi, kita off-kan, kemudian kita tekan bersama-sama. Nah, akan berubah menjadi derajat Celcius. Nah, berikutnya di sini ada keterangan fresh plus minus ya, button simulation untuk membuat sebuah papan kunci. Jadi terkunci nih, biar kita kalau punya anak ya yang usil ya, agaan atau tombol-tombol ini dia pencet-pencet ya, takutnya tadi modenya berubah. Jadi cara mengamankannya adalah hidupkan remote, kemudian tekan bersama-sama nih plus minus. Nah, akan muncul simbol gembok di sini ya, lock, terkunci. Jadi mau gimana pun ya, ini tidak akan bisa berubah ya, karena sudah dikunci. Nah, bagaimana cara merubahnya lagi? Tinggal tekan bersama-sama. Hilangkan simbol dari kunci gembok tersebut. Kita tekan bersama-sama. Nah, dia akan hilang kembali. Ini bisa dirubah settingannya. Nah, itu penjelasan singkat ya, penggunaan dari sebuah remote AC yang pastinya ini sangat berpengaruh ya kepada efisiensi kegunaan atau fungsi dari sebuah AC. Semoga bermanfaat informasinya. Ya, terima kasih sudah melihat channel ini, video ini sampai selesai. Tunggu video-video saya berikutnya untuk penjelasan elektronik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.